Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi sama Yang. Hari ini saya mau bercerita tentang keuangan sedikit atau pekerjaan yang bisa didapat untuk anak-anak. Untuk anak-anak umur 13 tahun atau 14 tahun. Jadi anak-anak seusia Cinta Cahaya. Jadi ceritanya si Cinta Cahaya itu udah mulai tertarik untuk nyari-nyari pekerjaan. Tapi sampai saat ini mereka belum memutuskan mau kerja apa gitu. Mereka pinginnya sih jaga-jaga bayi gitu. Tapi kan kita nggak punya saudara ya di sini di Belanda. Terus bayi siapa yang mau diopasin ya, opas itu dijaga. Terus kalau umur 13 atau 14 tahun itu mereka tidak bisa jaga bayi, tapi anak-anak yang misalkan lebih muda dari dia, misalkan umur 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun mungkin bisa juga dijaga beberapa jam kalau orang tuanya sedang makan malam atau ada keperluan lain gitu. Biasanya tetangga itu suka minta opasin gitu. Nah, si Cinta Cahaya itu mulai nyari pekerjaan seperti itu ke tetangga ya. Di Belanda, umur berapa anak-anak sudah mulai bisa bekerja? Ini part time ya, tentu aja part time. Itu mulai 13 tahun. 13 tahun, terus berapa jam per minggunya. Nah, kalau sedang werkdah atau schooldah atau jam-jam bukan waktu liburan gitu ya, kayak sekarang kan nggak liburan itu. Jadi kalau school week itu eh, per minggunya mereka boleh kerja 12 jam per minggu gitu. Jadi kalau misalkan ada 6 hari 2 jam sehari bisa ya. Itu per minggunya. Nah kalau untuk mereka sedang libur atau tidak sekolah ya, misalkan musim panas lagi liburan atau lagi liburan musim dingin, liburan musim semi atau gugur, kan mereka ada libur 1 minggu atau 2 minggu, ya itu boleh kerja. Dan per minggunya itu mereka boleh kerja, ini banyak ya, 30 35 jam per minggu. Maksimal mereka itu bisa kerja 7 jam per hari. Kalau lagi musim panas, liburan musim panas atau liburan musim dingin itu boleh ya 7 jam per hari maksimal. Nah, berapa sih uang yang akan didapat oleh mereka biasanya? Saya lihat ini di internet juga, ini dari Rijke for susah ngomongnya, pokoknya dari pemerintahan ya, daftar dari pemerintahan. Rijke Rijks for overhead Rijks overhead, kira-kira begitu ya. Ngomongnya saya nggak bisa ngomongnya. Untuk anak 13 atau 14 tahun kamu boleh mengerjakan apa aja nih, apa aja yang boleh dikerjakan, pekerjaan apa aja. Contohnya beres-beres rumah orang tetangga, atau jaga anak di rumah orang atau kenalan, atau cuci mobil itu punya tetangga atau kenalan, itu boleh ya. Itu boleh juga pada waktu school dagen, jadi atau hari libur gitu, boleh ya pekerjaan itu. Terus boleh kerja di industri tapi yang lih itu apa ya, tidak terlalu berat, misalnya di supermarket itu. Jadi di supermarket Vakkenvullen itu adalah jika kita ada yang rak kosong, kita masukin barang-barang baru gitu, tapi hanya di rak ya, jadi bukan opladen jadi bukan mengeluarkan dari kontainer, enggak. Jadi hanya masukin ke rak-rak yang ada di supermarket itu ya, Vakkenvullen namanya kalau di situ. Terus atau yaitu ngasih reklame ya. Eh, Terus ada juga boleh ini, oh ya, boleh di pertanian tapi kepunyaan keluarga gitu. Jadi boleh membantu ya, membantu keluarga di situ. Mehelpen. Jadi misalkan di punya punya keluarga di pertanian ya, itu boleh. Tapi tidak boleh ya, sama aturannya tetap ya, walaupun punya keluarga gitu, si keluarga tidak bisa seenaknya nyuruh dia kerja di
pertanian, nggak, itu hanya boleh jam-jamnya juga ya sehari cuma 3 jam gitu. Jadi pokoknya maksimal 12 jam per minggu ya kalau hari sekolah ya. Terus atau di Winkle punya keluarga juga. Itu boleh. Terus apa lagi? Oh, boleh juga eh jadi pramugari. Pramugari, sorry. Eh apa ini model? Kok pramugari pramugari yang ada di pesawat ya? Jadi model di atas di atas Modishow ya, ini di atas walk ya, catwalk ini boleh. Tapi sebentar, ini juga sebentar ini. Terus main tonel spelen, main drama itu boleh. Cuman waktunya tetap ya harus harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, apa aja yang tidak boleh? Verboten. Nih, verboten nggak boleh kerja di pabrik buat anak-anak 13 tahun. Nggak boleh kerja yang menggunakan mesin. Nggak boleh yang gevaarlijk giftenstoffen, jadi nggak boleh kayak yang zat kimia kayak gitu, nggak boleh. Terus nggak boleh ngangkat tilen, itu ngangkat barang-barang sekitar 10 kilo itu juga nggak boleh, atau mendorong barang yang di atas kurang lebih 20 kilo. Terus nggak boleh bekerja di belakang kasa, nggak boleh mengeluarkan barang dari vrachtwagen, gitu semua yang 13 tahun itu nggak boleh ya. Terus werken kan kalau di sini ada taus bezorg ya. Jadi kalau misalkan makanan, pesan pesen makanan, terus yang naik sepeda juga umur 13-14 tahun itu verboten. Jadi biasanya anak-anak pengantar makanan itu di atas 14 tahun. Jadi 15 tahun itu udah boleh ya. Kerja di McD itu 15 tahun udah boleh. Karena ada anak teman yang sudah kerja di McD sampai sekarang dan masih dia uangnya udah banyak banget, karena karena kerjanya dari 15 tahun sekarang udah 20 tahun, jadi udah 5 tahun kerja terus-terusan sambil sekolah ya. Jadi kadang-kadang kan nggak banyak keperluan ya, itu udah banyak. Nah, kenapa si Cinta Cahaya pingin kerja kayak begitu? Karena dia itu tidak mendapatkan uang saku dari kami gitu. Anak-anak lain katanya per minggunya dapat uang saku, jadi mereka bisa jajan dengan sesuka hati dengan uangnya di sekolah gitu. Kita tidak diberikan uang jajan itu. Kenapa? Karena banyak pertimbangan untuk kami gitu. Kalau saya sebetulnya nggak apa-apa lah dikasih uang jajan biar bisa mereka bisa memanage keuangan, tapi Luke tidak, karena dia juga waktu kecilnya katanya tidak diberi uang jajan. Tapi Luke itu waktu kecilnya itu kalau misalkan orang tuanya itu nggak pelit gitu. Jadi apa yang dibutuhkan, mau beli apa yang menurut orang tuanya boleh gitu ya, asal mendidik itu diberikan gitu. Nah, terjadi juga dengan Cinta Cahaya. Tentu aja kita tidak membatasi, kalau misalkan mereka mau beli baju, kita juga ya boleh lah gitu kok, dikasih ini budgetnya segini, kamu boleh sekali-kali pergi sama temen, atau alat-alat sekolah gitu. Jadi kita tidak eh, tidak tidak apa tidak pelit-pelit banget gitu ke anak, enggak. Umur 13 tahun pas ulang tahun kan kita ada di Indonesia, kita udah janji kalau misalkan umur 13 tahun mereka akan kami kasih eh, kartu kartu apa sih namanya, kartu pinpas. Jadi kartu, ya kartu bank gitu ya, karena mereka itu dari bayi juga sebetulnya udah menabung gitu, kita sudah menabung untuk mereka. Nah, akhirnya kita bikin pada saat di Indonesia, terus pada saat kita ke Belanda pulang lagi, si kartunya udah ada di rumah gitu, sudah lewat pos, sudah datang. Gunanya untuk apa? Ya kalau dapat pekerjaan itu nanti gajinya akan dikirim ke kartu gitu. Terus kalau ada apa-apa kita bisa menggunakan mereka bisa menggunakan uang yang ada di kartu itu untuk kebutuhan yang urgent gitu. Terus dengan kartu itu mereka juga mengelola uang. Terus biasanya mereka itu beli kado buat kita. Terus sekarang karena sudah besar, mereka mulai kalau misalkan ada temennya ulang tahun,
mereka nggak minta lagi ke kita tapi dari kartu itu. Nah, dari mana uangnya yang isi kartu itu? Waktu Cinta Cahaya baru lahir, beberapa bulan kemudian, mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemudian, pada saat saya sudah sembuh banget, Luke bilang bahwa anak-anak itu harus punya uang tabungan gitu. Jadi dia menabung atas nama Cinta Cahaya yang nanti bisa diambil pada saat usia mereka 18 tahun. Jadi Luke itu rutin, jadi kita ya gitu. Setiap bulannya itu si uang Luke itu ditransfer otomatis ke rekening Cinta Cahaya, dan pada usia nanti 18 tahun bisa diambil. Keuntungannya untuk apa? Jika mereka ingin keluar dari rumah ini, mereka sudah punya uang yang cukup banyak untuk memulai hidup baru gitu. Jadi itu tujuannya. Uang itu kalau katanya kalau misalkan udah umur 18 tahun, uang itu terserah akan dipergunakan untuk apa, tapi kita menekankan ya bahwa uang itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, misalkan untuk sekolah. Itu untuk sekolah kan, kalau misalkan ke universitas harus bayar uang sendiri kan. Di sini kalau sekolah kan hanya dibayar sampai umur 18 tahun ya, apa 16 tahun. Jadi hanya sampai situ. Nanti kalau universitas atau sekolah tinggi atau sekolah kejuruan apapun itu, mereka bayar sendiri, tapi dapat pinjaman juga sih dari pemerintah yang nanti akan mereka angsur sendiri. Nah, daripada pinjam ke pemerintah dan nanti harus mereka bayar pada suatu saat nanti, lebih baik menggunakan uang sendiri yang sudah kita tabung dari bayi untuk keperluan sekolah mereka, atau pada saat mereka sudah dewasa ingin beli rumah misalnya. Itu keuntungannya. Dan setiap per kuartal atau 3 bulan sekali, anak-anak di Belanda itu dari 0 sampai 18 tahun itu dapat uang untuk baju lah istilahnya, atau untuk keperluan apapun gitu ya. Biasanya orang tua lain itu pada saat uang itu datang ya dimasukin ke tabungan si anak itu gitu, atau saya nggak tahu apakah disimpan nanti diberikan atau gimana. Itu semua keluarga berbeda-beda, atau digunakan untuk keperluan sehari-hari si anak atas ini ibunya, saya nggak tahu ya, atau bapaknya. Tapi itu sebetulnya hak anak gitu ya, yang per 3 bulan sekali itu. Dapatnya beda-beda, dari umur 0 sampai 5 tahun sekian, atau dari 5 sampai ini sekian. Itu harus dilihat lagi ya berapa banyaknya gitu. Semakin anak itu semakin dewasa, semakin besar, jumlah uangnya itu lebih banyak. Tapi tentu aja ya sebetulnya nggak seberapa, cuman ya menolong lah, katanya sih menolong. Saya nggak pernah lihat sih uang itu. Nah, yang penting itu yang tabungan yang udah dari bayi ya, dari 0 bulan sudah mereka punya. Terus saya pernah bilang gini juga, boleh nggak kita mengambil uang itu kalau kita butuh banget gitu, kayak bikin rumah atau apa gitu ya. Di sini kata Lugne, itu hak anak, walaupun kita yang nabung ya, tapi itu total hak Cinta Cahaya gitu atas nama mereka, itu untuk mereka. Dan 18 tahun aku nggak mau tahu, katanya dikasih semua buat mereka gitu. Pasti banyak ya, aku udah ngitung ya ampun akan banyak sekali. Tapi ya untuk keperluan rumah mereka, kalau mereka mau keluar rumah itu ya. Terus di sini anak-anak ya udah mandiri ya. Kalau misalkan udah 13 tahun, mereka udah juga memikirkan, nggak mau lagi minta-minta ke orang tuanya, kayak mau nonton, oke lah aku minjem, aku pakai uang sendiri gitu. Tapi kata lu enggak, aku kasih gitu, karena kan kamu nggak dapet uang saku. Tapi kadang si Cinta pernah bilang, nggak usah, ini uangnya banyak kok katanya. Karena waktu umur 13 tahun itu mereka dikasih uangnya di rekeninginnya itu ya, lu kasih buat modal 500 euro, 500 gitu. Nih ini starter, aku kasih uang buat kamu
500 500 terus sampai sekarang saya lihat karena saya juga memonitor uang mereka itu masih ada aja. Jadi eh, ya cuman mereka pakai buat kado kita atau apa gitu. Terus kalau dia pingin baju tapi tetap tanya dulu, boleh nggak saya beli baju ini pakai uang sendiri katanya. Terus kata saya kadang nggak usah, saya beliin aja gitu. Tapi mereka biasanya nggak mau katanya pingin pakai uang sendiri, ya boleh terserah. Itu sih mereka itu walaupun kita tawar-tawarin kadang-kadang nggak mau juga buat beli baju atau apa, untung kayak begitu. Terus mereka sekarang udah mikir pingin kerja sendiri gitu. Terus saya nanya gimana yang lain, apakah mereka kerja juga kayak di McDonald atau gimana ya. Kata mereka sih ya belum sih, atau ngasihin koran atau apa, enggak. Kata mereka ada sih cuman tidak terlalu banyak, tapi mereka banyaknya karena banyak keluarga, banyak saudara-saudara, biasanya mereka jaga anak-anak sepupu gitu, anak-anak sepupu ibunya atau apalah, adik kakaknya sepupu mereka mereka jaga. Terus mereka dapat uang dari situ. Terus mereka juga dapat sakel namanya, jadi uang saku, sedangkan kita tidak katanya. Jadi uang mereka itu banyak katanya. Terus sampai bisa beli step gitu ya seharga 700 euro, temennya bisa gitu untuk menghadiahi dirinya sendiri ya dari kerja-kerja sambilan itu dapat duitnya per jamnya ya nggak banyak. Ini di sini tergantung pekerjaan apa yang dilakukan, bisa dari 2,5 euro sampai 4 euro per jam untuk anak umur 13 tahun itu. Jadi kalau misalkan dia sehari kerja 2 jam ya dapat 5 euro, kalau 2,5 euro per jamnya. Tapi mudah-mudahan ya anak-anak itu bertanggung jawab dengan pengeluarannya masing-masing gitu. Jadi tidak besar pasak daripada tiang. Memang semua mahal gitu ya, semua mahal, tapi ya seadanya aja itu lebih bagus. Jadi itu obrolan tentang sedikit ya tentang anak umur 13 tahun boleh bekerja di Belanda apa tidak. Boleh. Jadi sekian dulu, sedikit-sedikit dulu ya ini tentang keuangan. Nanti mungkin di lain waktu saya bicara tentang berapa sih biaya pengeluaran rata-rata rumah tangga di Belanda untuk keluarga dengan 4 orang, suami istri anak 2 misalnya. Jadi karena saya memposisikan yang tahu saya, rata-rata biasanya berapa atau berapa gaji rata-rata di Belanda, semuanya transparan dan ketahuan karena udah ada di sistemnya ya. Kalau misalkan kamu kerja 15 jam seminggu 3 kali, mereka udah tahu paling kamu dapat gajinya segini gitu. Itu udah biasa dan bukan menjadi rahasia lagi, itu biasa. Terus kalau di Belanda ya dapatnya segitu-segitu. Kalau di Indonesia kan ada intensif, ada apa gitu. Di sini enggak. Jadi semuanya ya begitu. Terus berapa pajaknya, itu semua sudah terkalkulasikan dengan baik, tersistem dengan baik. Kita tinggal bayar infak aja. Oh iya, bicara tentang infak ini saya di sini juga ya lihat komputer karena harus mengecek berapa infak bulan ini yang harus saya bayarkan. Udah dari kecil, udah dari Indonesia, saya membayar infak atau pajak. Infak itu sebetulnya pengeluaran untuk orang yang tidak mampu atau apalah, saya nggak terlalu tahu ininya. Cuman ibu saya mengajarkan yang bayar infak dulu waktu saya udah mulai kerja ya. Terus ya si pembukuannya itu saya gitu yang membukukan. Jadi kalau misalkan ayah ibu saya gajian apa, mereka itu setoran nih bayar segini gitu. Terus jadi sebulan itu kita tuh punya uang cash yang bisa dibagikan ke saudara atau orang yang tidak mampu dari si kas itu gitu, dari dompet itu. Nah sekarang saya
mengajarkan udah 2 tahun yang lalu ke Cinta Cahaya gimana caranya mengeluarkan impak gitu. Jadi apapun yang mereka dapatkan, misalkan mereka dapat hadiah ulang tahun dari omanya misalkan berapa ratus euro gitu ya, langsung ayo dibagi 40 atau 2,5% dari uang yang kalian dapat itu disisihkan kasih ke bunda. Dulu begitu, sekarang mereka yang nulis sendiri terus kasih, nih bunda aku dapatnya segini, cuman se-euro buat infak itu bisa gitu, cuman 1 euro atau 50 sen ya kan, dapatnya kan nggak banyak tapi mereka tetap 2,5% dari uang yang dia dapat itu untuk masuk ke kotak yang sudah saya sediakan. Saya nggak pakai kotak tapi pakai poce, pakai gelas beling gitu di situ. Terus kalau misalkan yang besar-besar saya tulis. Jadi per bulannya itu tercatat rapi gitu ya, bukan duit kita. Buat apa uang itu? Bisa kita bawa pas ke Indonesia, kita bawa terus ya bisa dikasihkan atau di sini juga boleh. Pokoknya itu jadi uang yang bukan milik kita, itu aja sih, cuman mendidik itu aja. Jadi saya itu berdoa ya, semoga infak saya banyak gitu. Berarti kalau misalnya infak saya banyak, berarti uang yang saya dapatkan banyak. Tapi sekali lagi disyukurin aja, hidup ini tidak selalu melulu uang ya. Uang bisa bikin kita bahagia kalau benar ya. Kalau orang-orang kaya kayaknya nggak peduli lagi sama uang karena saking jadi tidak perlu gitu ya. Malah yang orang kaya begitu, tapi kalau kita mah kan kalau saya gitu, kita lagi, kalau saya kan uangnya pas-pasan tapi alhamdulillah ada gitu. Ada punya pendapatan sendiri ya. Ya balik lagi, selesai obrolannya, ngalur ngidulnya. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nanti obrolan berikutnya masih tentang uang ya. Oke, dah.